البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita masih di muka surat 161. Qala fadilatu syekhina Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ar-Rajihi hafidahullah. Masih apa? Soal jawab nih ya. Ahsanallahu ilaikum, yaqulu sa'il hal na'taqidu annallaha azza wa jal yakhluqu ma'asiyal ibad. Semoga Allah berbuat baik kepada Anda. Si penanya mengatakan, apakah kita meyakini bahwasanya Allah azza wa jalla menciptakan maksiat-maksiat para hamba? Maka Syekhuna Ar-Rajihi menjawab, Al-Mu'tazilah humul ladina yaqulun innallaha la yakhluqul ma'asi. Orang-orang Mu'tazilah itulah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak menciptakan maksiat-maksiat. Ma'anna Allah Ta'ala yaqulu kama fi kitabih. Padahal Allah Ta'ala berfirman sebagaimana dalam kitabnya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Berarti apa? Ini umum. Wa qala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan kemudian dia menetapkannya dengan sebenar-benar penetapan. Wa naqulu lil Mu'tazilah hal yaqa'u fi mulkillahi ma la yurid. Kita tanya kepada Mu'tazilah, apakah berlangsung atau terjadi di dalam kekuasaan Allah apa yang tidak dia inginkan? Fa idza qultum na'am faqad ja'altumullaha ajizan. Kalau kalian wahai Mu'tazilah mengatakan ya, maka kalian telah menjadikan Allah itu lemah, yaitu sampai terjadi sesuatu di luar pengendalian dia, di luar tadbir dia. Yaqa'u fi mulkihi syai'un la yuriduh wa la yastati'uh. Berlangsung di dalam kekuasaan Allah sesuatu yang tidak dia inginkan dan tidak dia mampu. Fa qaulul Mu'tazilah batil, maka perkataan Mu'tazilah adalah batil. Li'anna Allah khaliqu kulli syai', karena Allah pencipta segala sesuatu fi hadzal kaun, di seluruh alam semesta ini. Wala yumkinu yaqa'u fi mulkillahi ma la yurid. Tidak mungkin terjadi di dalam kekuasaan Allah sesuatu yang tidak dia inginkan. Baik. Lakinnal ma'asi khalaqaha lihikamin wa asrar. Akan tetapi maksiat-maksiat memang Allah ciptakan dengan apa? Yaitu untuk hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia. Tarot tabat alaiha, yang terkait dengan itu, yang diakibatkan oleh perbuatan tadi. Kama bayyana sabiqan, sebagaimana yang telah kami terangkan terdahulu. Famin hadhil hikam, di antara hikmah-hikmahnya apa? Wujudul ibadatil mutanawwi'ah, adanya peribadatan yang beraneka ragam. Ka ubudiyatil jihadi fi sabilillah, seperti ibadah apa? Jihad fisabilillah. Seandainya semua makhluk itu taat kepada Allah, tidak ada yang maksiat, tidak ada yang kafir, tidak ada yang membangkang, lalu bagaimana ada ibadah jihad? Padahal ini ibadah yang paling Allah cintai. Baik. Wa ubudiyati sabri alal hawa. Demikian pula ibadah kesabaran terhadap hawa nafsu. Kalau sama sekali tidak diciptakan pada makhluk adanya maksiat-maksiat, adanya dorongan untuk maksiat, bagaimana kemudian para makhluk itu memiliki ibadah yang namanya kesabaran terhadap hawa nafsu, baik hawa nafsu diri sendiri, yaitu hawa nafsu diri ingin melakukan sesuatu, atau yang seperti itu, hawa nafsu dengan sebab digoda oleh pihak yang lain, diajak oleh pihak yang lain untuk maksiat dan sebagainya. Berarti memang yang namanya maksiat itu memang secara hikmah memang harus ada. Bukan berarti secara syariat wajib ada atau apa, tapi secara hikmah Allah Ta'ala di alam semesta memang ini wajib ada, sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki, adanya kebaikan dan keburukan di alam semesta. Baik, ini secara takdir memang wajib ada untuk hikmah-hikmah yang lebih besar. Wajib sesuai dengan ketentuan Allah, bukan kita yang mewajibkan ini itu, bukan. Wa ubudiyatil amru bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Peribadatan berupa amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau semua orang baik,
Maka di mana adanya nahi mungkar dan seterusnya. Kalau semua orang rajin ibadah, di mana peribadatan amar ma'ruf, sehingga banyak orang yang tidak mendapatkan pahala ini nantinya. Memang ada hikmahnya. Tapi memang Allah kehendaki yang berbuat mungkar itu orang-orang yang memang layak untuk melakukan itu. Allah tahu di hatinya ada penyimpangan, di hatinya ada kebencian pada kebenaran dan semacam itu, sehingga sekalian dipermudah bagi dia untuk melakukan maksiat. Lalu hamba Allah yang lain dikasih taufik untuk cemburu, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Allah lebih tahu tentang hikmah dia. Kita tidak banyak tahu. Wa ubudiyatil wala'i wal bara', peribadatan berupa wala' wal bara', kesetiaan pada kebenaran dan kebencian kepada kebatilan dan seterusnya. Demikian pula kepada para pelaku. Wa ubudiyatil hubbi fillahi wal bughdi fillah, ibadah berupa cinta karena Allah dan benci karena Allah. Fahadhihi ba'dun minal hikami wal asrar, maka ini baru sebagian dari hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia. Fallahu la yuridul ma'asi syar'an waladinan, Allah memang tidak menghendaki adanya maksiat secara syariat dan keagamaan. Walakinnahu khalaqaha wa aradaha kaunan wa qadaran, tetapi Allah memang menciptakan itu dan menginginkan itu terjadi secara takdir, secara penciptaan dan takdir. Lima yatarattabu 'alaiha minal hikami wal masalih, karena di dalamnya karena akan terakibatkan dari itu berbagai hikmah dan kemaslahatan. Di antaranya juga ibadah taubat. Kalau seseorang itu berbuat baik terus tidak ada maksiat, mungkin dia tidak akan memiliki ibadah yang namanya taubat. Tapi ada sebagian hamba yang Allah Ta'ala uji dengan maksiat, lalu dikasih taufik untuk menyesal, kemudian dia bertaubat. Nah, ini adalah pahala yang besar dan seterusnya. Ada hikmah di balik itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, ahsanallahu ilaikum. Yaqulu sa'il, labi ijtama'a fi syakhsaini al-hijratu was-sabiqah faman yuqaddam. Semoga Allah berbuat baik kepada Anda. Seandainya terkumpul pada dua orang, yaitu yaitu hijrah dan lebih dulu masuk Islam. Mungkin maksudnya itu? Yaitu sama-sama mungkin yang satu hijrah, yang lebih dulu hijrah, yang satu lebih dulu masuk Islam. Mana yang kita dahulukan? Karena beberapa hadis menunjukkan terkadang ini, terkadang itu. Nah, kalau kita dapati ada dua orang yang seperti itu, mana yang didahulukan? Al-jawab as-sabiqun al-awwalun kulluhum hajaru ilal Madinah. Orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam, mereka berhijrah ke Madinah. Falahum ajrus sabqi wal hijrah. Maka mereka mendapatkan pahala yaitu sabqiyah, lebih dulu masuk Islam dan hijrah. Lakin as-sabiqal ladzi ta'akhkhara 'anil hijrah, tetapi orang yang lebih dulu masuk Islam namun lebih lambat dalam masalah hijrah, fa innahu yafutuhu minal ajri bihasabi dzalik, tetapi luput dari dia pahala sesuai dengan kadarnya. Lakin al ma'ruf, tetapi yang ma'ruf anna sahabah ma ta'akhkhara minhum illal mustad'afun. Para sahabat tidak ada dari mereka yang tertinggal dari hijrah kecuali orang-orang yang memang tertindas, yaitu lemah, tidak mampu untuk keluar dan sebagainya. Alladzina baqau fil Madinah. Ini akhirnya salah cetak atau salah ucapan, yaitu fi Makkah, yang mereka tetap tinggal di Makkah. Minal ladzina ajizu anil hijrah, yaitu orang-orang yang tidak mampu hijrah. Ahsanallahu ilaikum, yaqulu sa'il, hal yasma'ul mayyitu kalamal hayyi amla. Walaupun kita tidak tahu karena tidak ada pembahasan yang lebih panjang, boleh jadi si penanya bukan menanyakan masalah antar sahabat, masalah hijrah dan awal masuk Islam. Tapi dohirnya wawalam yang ditanyakan adalah untuk masalah imam di dalam sholat, mana yang lebih didahulukan. Karena ini dibahas di dalam hadis tentang masalah itu. Tapi karena Syekh tidak membahas, kita tidak perlu membahas. Kita baca aja yang disebutkan di sini insyaallah. Pertanyaan yang berikutnya, si penanya mengatakan, apakah orang yang mati itu mendengar ucapan orang yang berhidup, orang yang hidup atau tidak? Al-jawab, Allah Ta'ala yaqul, innaka la tusmi'ul mauta. Jawabannya adalah, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak mampu membuat orang yang mati itu mendengar. Wa yaqul, Allah berfirman, wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Dan engkau tidak mampu menjadikan orang yang di dalam kubur itu mendengar.
Hadza huwal asal, inilah asalnya. Li'annal mayyit in qata'at alaqatuhu bid dunya. Karena orang yang mati urusan dia dengan dunia telah terputus. Illa ma dalla dalilu ala istisnaih, kecuali dalil yang menunjukkan adanya perkecualian, misalkan sesuatu yang diperkecualikan oleh dalil. Kama fi hadis, sebagaimana dalam hadis, innahu la yasma'u qur'ani alihim. Sesungguhnya orang yang mati itu mendengar derap langkah dari sliper-sliper mereka ketika mulai meninggalkan kuburan itu. Yakni idza tawallau anhu wang sarafu, yaitu jika mereka berpaling dari orang yang mati ini dan pergi. Wa fil hadis, dan dalam hadis yang lain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepada saya kecuali Allah mengembalikan kepada saya ruh saya, fa'aruddu alaihi salam, lalu saya menjawab salam dia. Wa kadzalika ahlu badrin al-kufar, demikian pula peserta perang Badar dari kalangan orang kafir, alladzina wudi'u fi qalibi badr, yang diletakkan di lubang Badar. Nadahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka. Wa sami'u kalamah, mereka mendengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk apa? Sulasiyatu Musnad Imam Ahmad juga. Artinya sahih dan juga Bukhari Muslim. Baik. Wa ala hadza, berdasarkan ini, fal aslu annal mayyit la yasma'u wa la ya'lam. Pada asalnya adalah bahwasanya orang yang mati tidak mendengar dan tidak mengetahui. Li'annahu laisa min ahli dunya, karena dia bukan lagi termasuk penduduk dunia. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta wa yaqul wa ma anta bimusmi'in man fil kubur illa mastathnahu dalil kama qulna, kecuali orang yang diperkecualikan oleh dalil sebagaimana yang kami katakan. Baik. Ahsanallahu ilaikum, yaqulu sa'il ma hiya alamatu sa'atil kubra. Si penanya menanyakan apa alamat-alamat besar untuk hari kiamat. Kata beliau, sabaqal kalamu 'alaiha tafsilan fa aghna an i'adatiha. Baik, telah berlalu pembicaraan tentang ini secara terperinci, maka itu sudah cukup dari mengulanginya. Ahsanallahu ilaikum, yaqulu sa'il hal man ghalabahun naum an sholatil fajr daiman. Semoga Allah berbuat baik kepada Anda. Si penanya mengatakan, apakah orang yang selalu dikalahkan oleh tidurnya dari sholat fajar, yaitu apa? Selalu tertidur sehingga tidak sholat fajar, ma'akhdhihi bil asbabil mu'inah, padahal dia sudah mengambil sebab-sebab yang membantu dia alal istiqat, untuk bangun. Yu'addu kafiran, apakah dia dinilai sebagai orang kafir? Li ajli dzalik, dengan sebab itu, ilman bi annahu la yusalliha illa ba'da tulu'is syams, karena diketahui bahwasanya dia tidak mengerjakan sholat tadi kecuali setelah terbitnya matahari. Al-jawab, inna man akhadha bil asbabil lati tu'inuhu alal istiqadhi mubakkiran, bahwasanya orang yang telah mengambil sebab-sebab yang membantu dia untuk bangun awal, lakin ghalabahun naum, tetapi dia dikalahkan oleh tidur. Harusnya apa? Ini ghalabahu tanpa titik dua ini ya. Tayyib, fala yakunu hukmuhu hukma man yatahawanu fiha, maka hukumnya tidak seperti hukum orang yang meremehkan sholat subuh tadi. Wala ya'khudhu bil asbab, tidak seperti hukum orang yang tidak mengambil sebab-sebab. Kama sabaqa tafsiluh, sebagaimana telah berlalu perinciannya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.